Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami kelompok satu akan mempresentasikan materi kuliah rekayasa lalu lintas. Izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok ada Mbak sendiri, Brianto, Pak Novandi, Pak Andika, dan Pak An. Dari 5 anggota. Selanjutnya, pelaksanaan survei 6 item. Di sini yang pertama adalah normatif. Pada saat merencanakan untuk melaksanakan survei, setidaknya kita harus memiliki acuan normatif berupa standar atau perundang-undangan yang berlaku di negara. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan terhadap aspek-aspek ketiga. Yang ketiga, membentuk organisasi survei dan uraian tugas, sehingga pelaksanaan survei dapat dilakukan sesuai dengan tupoksi dan organisasi yang telah dibentuk. Yang keempat, menentukan lokasi survei yang hendak di survei. Yang kelima, menyiapkan peralatan survei. Dan yang keenam, adalah mengolah data atau pernyataan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Kami Pak persilakan. Ferbiando. Terkait mengenai manual kapasitas jalan Indonesia tahun 1997 sendiri, bahwa sudah diatur dari manual kapasitas jalan Indonesia tahun 1997 bahwa ada suatu kajian ya, artinya itu kajian ruas jalan yang di mana ruas kajian sendiri yang meliputi adanya jalan perkotaan, kemudian ada jalan luar kota, kemudian ada jalan bebas hambatan, di mana di dalam kajian sendiri ini bertujuan untuk menganalisis ya, analisis kinerja, kemudian kapasitasnya dan tingkat pelayanan jalan. Dalam analisis ini memang penting untuk dalam hal perencanaan maupun perancangan dan operasional jalan yang efisien dan aman. Kemudian terkait mengenai kajian simpang sendiri, bahwa dalam suatu kajian simpang, baik nanti yang bersinyal maupun tidak bersinyal, penting untuk kita analisis nanti di mana untuk analisis kinerja dan perencanaan jaringan jalan untuk simpang bersinyal sendiri yang nanti dilengkapi ya, artinya dilengkapi suatu lampu lalu lintas, kemudian dirancang untuk bagaimana kita untuk mengelola lalu lintas sendiri dengan volume yang sedang hingga besar, sedangkan simpang tidak bersendiri yang tidak memiliki lampu lalu lintas yang dimana cocok untuk volume lalu lintas kecil. Kemudian terkait mengenai jenis jalan sendiri, bahwa dalam jenis jalan dapat kita klasifikasikan ya, artinya berdasarkan beberapa faktor yang dimana termasuk nanti ada jumlah jalur, kemudian selain jumlah lajurnya, kemudian dari jumlah arah, di mana jumlah lajur sendiri menunjukkan beberapa banyak badan jalan yang artinya dipisahkan oleh median atau istilahnya pembatas tengah, di mana jumlah lajur ini menunjukkan beberapa banyak jalur lalu lintas yang tersedia di setiap jalur itu sendiri. Kemudian dari jumlah arah menunjukkan apakah jalan tersebut memiliki lalu lintas dua arah atau istilah berlawanan atau hanya satu arah. Di dalam MKJI 1977 membagi jenis jalan perkotaan yang menjadi 5 ya, artinya jalan 2 jalur, 2 arah tak terbagi. Yang kedua adalah jalan 4 jalur, 2 arah tak terbagi. Yang ketiga adalah jalan 4 lajur, 2 arah terbagi. Yang keempat adalah jalan 6 lajur, 2 arah terbagi. Kemudian yang terakhir adalah jalan 1 hingga 3 jalur, 1 arah. Kemudian terkait bagaimana untuk setiap tipe jalan ya, tipe jalan yang ditentukan di dalam prosedur perhitungan dapat digunakan hanya pada saat kondisi yang pertama adalah alinyemen datar atau hampir datar, kemudian alinyemen horizontal lurus atau hampir lurus, kemudian yang ketiga adalah pada segmen jalan yang tidak dipengaruhi antrian akibat
persimpangan atau arus iringan kendaraan yang tinggi dari simpang bersinyal. Kemudian terkait MKJ di 997 sendiri bahwa mendirikan suatu ruas jalan ya, artinya yang pertama yaitu di antara dan tidak dimulai oleh simpang bersinyal atau simpang tak bersinyal utama, kemudian mempunyai karakteristik yang hampir sama sepanjang jalan. Terkait karakteristik jalan yang sendiri yang akan memengaruhi kapasitas dan kinerja jalan jika dibebani lalu lintas, maka di sini kita bisa memberikan karakteristik jalan itu sendiri ya, di mana ada 5 ya, artinya nanti ada geometrik. Yang pertama geometrik sendiri adalah tipe jalan, lebar jalur lintas, kemudian ada kerap, bahu, median, alignment jalan. Yang kedua adalah komposisi arus dan pemecahan jalan. Yang ketiga adalah pengaturan lintas. Yang keempat adalah aktivitas samping jalan atau hambatan samping. Yang kelima adalah perilaku pengemudi dan berbasis kendaraan. Kemudian mengenai hambatan samping, hambatan ini terutama yang sangat berpengaruh ya, artinya terhadap kapasitas dan kinerja jalan perkotaan, di mana yang pertama adalah pejalan kaki yang mempunyai bobot 0,5, kemudian angkutan umum dan kendaraan lain berhenti yang mempunyai bobot 1, kemudian kendaraan lambat, misal beca, kereta kuda yang mempunyai bobot 0,4, kemudian kendaraan keluar masuk dari lahan di samping jalan yang mempunyai bobot 0,7. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait mengenai manual kapasitas jalan Indonesia. Bisa dilanjut dengan materi yang lain. Baik, selanjutnya untuk kapasitas simpang apil. Apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas adalah suatu alat yang mengatur arus lalu lintas menggunakan 3 isyarat lampu yang baku, yaitu merah, kuning, dan hijau. Sedangkan simpang apil adalah persimpangan jalan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat arus lalu lintas atau apil untuk mengatur arus lalu lintas. Prinsip apil digunakan untuk tujuan mempertahankan kapasitas simpang pada jam puncak dan mengurangi kejadian kecelakaan akibat tabrakan antara kendaraan-kendaraan dari arah yang berlawanan. Ketentuan-ketentuan dalam perencanaan simpang apil terbagi menjadi 2, yaitu ketentuan umum yang menjelaskan hal prinsipil dan ketentuan teknis yang menganalisis suatu lengan pendekat dengan memperhatikan pengaturan pergerakan dan manajemen lalu lintas pada pendekat tersebut. Dalam pelaksanaan perencanaan simpang apil pada ketentuan umum harus memperhatikan nilai-nilai berikut. Satu, memiliki nilai yang paling ekonomis. Dua, memiliki kinerja lalu lintas yang optimum. Tiga, mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan perhitungan tingkat penggunaan jalan atau lalu lintas harian rata-rata tahunan. Proses dalam menentukan waktu isyarat terdapat tipe pendekat, lebar efektif, arus jenuh dasar, faktor penyesuaian, rasio arus atau arus jenuh, serta waktu siklus dan waktu hijau. Selanjutnya, data-data masukan lalu lintas pada ketentuan teknis didasarkan pada kepentingan analisis yang berupa desain, evaluasi, atau untuk peningkatan. Untuk desain diperlukan arus jam desain atau QDD yang merupakan perkalian dari lalu lintas harian rata-rata tahunan atau LHRT dengan faktor K dalam satuan kendaraan per jam. Nilai faktor K untuk perkotaan dapat menggunakan nilai 8-12%. Kinerja simpang apil dapat diketahui melalui perhitungan berikut. Satu, panjang antrian, di mana PA sebagai fungsi dari jumlah antrian atau NQ dengan luasan geometrik pendekat. Dua, jumlah antrian rata-rata atau NQ, yang merupakan jumlah kendaraan yang tersisa dari satu fase atau NQ1 ditambah dengan jumlah kendaraan yang datang mengantri pada saat isyarat merah atau NQ2. Tiga, rasio kendaraan terhenti atau RKH. Empat, jumlah rata-rata kendaraan berhenti atau NH. Dan lima, tundaan atau T, yang merupakan jumlah dari tundaan yang disebabkan interaksi lalu lintas dengan lalu lintas yang berlawanan atau TL, dan tundaan yang terjadi saat terdapat penurunan kecepatan akibat geometrik simpang atau TG. Baik, selanjutnya kapasitas simpang. Menurut PKJI 2014, kapasitas adalah arus lalu lintas total maksimum yang masuk ke simpang yang dapat dipertahankan selama waktu paling sedikit 1 jam dalam kondisi cuaca
dan geometrik yang pada saat itu atau existing dalam satuan kendaraan per jam atau satuan kendaraan per jam. Tujuan dari analisis kapasitas ini adalah memperkirakan kapasitas dan kinerja lalu lintas pada kondisi tertentu terkait desain dan existing geometri arus lalu lintas dan lingkungan simpang. Nah, kriteria desain itu adalah yang pertama LHRT atau lalu lintas harian rata-rata tahun. Lalu yang kedua ada faktor K atau faktor jam perencana. Lalu yang ketiga itu DC atau derajat jenuh yang kurang dari atau sama dengan 0,85. Lalu yang keempat itu ada T terkecil atau tundaan terkecil. Lalu yang kelima itu persyaratan teknis geometris simpang. Dan yang keenam adalah pertimbangan keselamatan lalu lintas, lingkungan, dan ekonomi. Lalu selanjutnya data masukan lalu lintas. Data masukan lalu lintas ini digunakan sebagai dasar untuk menetapkan lebar jalur lalu lintas atau jumlah jalur lalu lintas. Dat- Data arus lalu lintas rencana ini atau yang disebut KJP ini didapat dari perkalian antara LHRT atau lalu lintas harian rata-rata dikalikan dengan faktor jam berencana atau K. Lalu selanjutnya ada kapasitas simpang atau C. Kapasitas simpang ini didapat dari C0 atau kapasitas dasar simpang dikalikan dengan FLP atau faktor koreksi lebar rata-rata pendekat, lalu dikalikan dengan FM, faktor koreksi tipe median, dikalikan FUK atau faktor koreksi ukuran kota, dikalikan FHS, faktor koreksi hambatan samping, lalu dikalikan FBKI atau faktor koreksi rasio belok kiri, dikalikan FBKA atau faktor koreksi rasio arus belok kanan, dikalikan FRMI atau faktor koreksi rasio arus dari jalan minor. Selanjutnya, kapasitas dasar tadi rumus dari C atau kapasitas simpang itu terdiri dari kapasitas dasar. Kapasitas dasar ini dapat dilihat dari tabel yang ada, di mana nilainya sudah tertera di dalam tabel. Lalu selanjutnya ada faktor koreksi lebar pendekat rata-rata dengan rumus yang uh, ada juga. Ter, rumus tersebut uh, tergantung oleh tipe simpang yang ada. Lalu selanjutnya ada faktor koreksi median pada jalan mayor atau FM. Selanjutnya ada faktor koreksi ukuran kota atau FUK dengan eh, nilai-nilai yang sudah ditentukan sesuai dengan tabel. Selanjutnya, next, kapasitas simpang, eh, kinerja simpang. Selanjutnya kinerja simpang ini adalah ekuivalensi mobil penumpang. Selanjutnya ada derajat kejenuhan atau DJ. DJ ini diperoleh dari perkalian antara Q dan C. Lalu selanjutnya ada tundaan atau T. Penjumlahan dari TLL atau tundaan lalu lintas untuk jalan mayor ditambah TG. Lalu terakhir ada peluang antrian atau PA. Selanjutnya materi selanjutnya dapat disampaikan. Eh, Materi selanjutnya yaitu kapasitas bagian jalinan, konsep dasar dan perencanaan. Jadi mungkin kita pernah merasa bingung ya di bundaran yang ramai, kendaraan dari berbagai arah dan kita tidak yakin siapa yang harus jalan duluan. Nah, semua itu berkaitan dengan bagian jalinan jalan, yaitu area di mana kendaraan dari berbagai arah saling bertemu dan berbaur harusnya. Ada dua tipe jalinan. Yang pertama yaitu jalinan tunggal yang biasanya ada di simpang biasa. Kedua, jalinan majemuk. Contohnya adalah bundaran tempat berbagai arus lalu lintas bertemu dan berputar. Menariknya, aturan lalu lintas di Indonesia menggunakan prinsip mendahulukan kendaraan dari kiri. Berbeda dengan banyak negara Eropa yang mendahulukan dari kanan. Ini penting dipahami karena akan mempengaruhi pola aliran kendaraan di simpang atau di bundaran. Dalam perencanaan bundaran, kita tidak cuma memikirkan soal estetikanya, harus dipertimbangkan juga lebar dan panjang jalinan, radius bundaran, dan
tanaman atau objek di tengah pulau. Radius yang terlalu besar bisa bisa membuat kendaraan terlalu cepat, membahayakan pejalan kaki. Tapi radius terlalu kecil juga bisa menimbulkan kemacetan. Jadi idealnya radius bundaran dijaga antara 10 sampai 30 meter, tergantung jenis kendaraan yang sering melintasi. Untuk perhitungan kapasitas dan kinerja bagian jalinan, setelah kita tahu bentuk dan fungsi jalinan, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghitung kapasitasnya. Rumus yang digunakan yaitu rumus kapasitas bagian jalinan. C sama dengan C0 dikali F UK dan dikali FRSU, di mana C adalah kapasitas total bagian jalinan dalam satuan SMP per jam, kemudian C0 adalah kapasitas dasar. Ini dihitung dari bentuk geometri jalan seperti lebar jalinan, WW, panjang jalinan LW, dan rasio lebar masuk rata-rata WE per WW. FUK adalah faktor koreksi ukuran kota berdasarkan jumlah penduduk. Misalnya kota kecil dan besar tentunya punya kebutuhan yang berbeda. FRSU adalah faktor koreksi lingkungan yang mempertimbangkan kondisi nyata seperti hambatan samping, kendaraan tidak bermotor, dan tata guna lahan di sekitarnya. Jadi kapasitas aktual tergantung kondisi lapangan, bukan hanya desain idealnya. Mengukur kinerja jalinan. Setelah kapasitasnya kita ketahui, kita ukur kinerjanya pakai derajat kejenuhan DJ dengan rumus DJ sama dengan Q per J, di mana Q adalah arus kendaraan dalam SMP per jam. Kalau DC mendekati 1 artinya jalan sudah sangat padat dan butuh solusi segera. Tundaan delay. Tundaan rata-rata dihitung sebagai T sama dengan TLL ditambah TG, di mana TLL adalah tundaan lalu lintas akibat interaksi kendaraan, sedangkan TG adalah tundaan geometri. Biasanya dianggap 4 detik per SMP. Semakin besar DJ, semakin besar juga TLL, dan akhirnya waktu tempuh bertambah. Eh, Materi selanjutnya yaitu fungsi jalan. Fungsi jalan atau LFJ adalah uji kelayakan yang bertujuan memastikan bahwa suatu ruas jalan telah memenuhi standar teknis dan administrasi. Ini bukan hanya soal konstruksi fisik, tetapi juga soal bagaimana jalan itu mampu menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna. Regulasi cukup tegas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mewajibkan penyelenggara jalan memperbaiki ruas yang rusak. Bahkan jika belum bisa diperbaiki, mereka tetap harus memasang rambu atau tanda peringatan. Kalau tidak bisa kena sanksi pidana atau denda. Selain itu, ada Permen PU yang jadi acuan teknis memastikan semua aspek seperti marka, rambu, dan lebar jalan sesuai standar. Nah, berdasarkan hasil pengujian, jalan bisa dikategorikan menjadi 4, yaitu LF, LT, LS, dan TL. Kemudian setelah kita tahu pentingnya uji kelaikan fungsi jalan, sekarang mari kita bahas bagaimana penerapannya di lapangan dan inovasi yang dilakukan pemerintah. Kementerian PUPR lewat Ditjen Bina Marga menerapkan pendekatan proaktif seperti audit keselamatan jalan untuk mencegah kecelakaan dan juga pendekatan reaktif seperti investigasi lokasi rawan kecelakaan setelah insiden terjadi. Inovasinya yang menarik ada konsep self-explaining road, yaitu jalan yang berbicara sendiri ke pengguna lewat marka dan desain visual yang intuitif.
lalu ada safe enforcing road yang secara otomatis menumbuhkan kepatuhan tanpa perlu polisi hadir. Dan terakhir, forgiving road, yaitu jalan yang memaafkan kesalahan pengemudi agar dampaknya tidak fatal. Contohnya bisa dilihat di proyek jembatan Yenusa di Bali. Jalan yang semula rawan kecelakaan karena tikungan tajam diperbaiki jadi jalan lurus yang lebih aman. Demikian yang dapat kita sampaikan dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti coba ya ini dulu ya. Ya, Kita cek dulu Tadi totalnya hasilnya. berapa menit ya, Mas? Nah ini belum ini. Kita harus di end dulu. Baru harus kita live dulu, harus iya. live dulu ya. Heeh. End meeting.